kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh teman kalian yang pertama kali masuk ke ruangan kelas ini. Ayo, siapa yang pertama kali masuk? Mumin. Silakan Mumin dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan dibacakannya doa sebelum belajar, kita mendapatkan ilmu dan kalian itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Amin. Anak-anak, kenapa Bapak menyuruh Mukmin untuk berdoa, memimpin doa? Karena dia yang hebat dalam disiplinnya, baik itu disiplin dalam belajar, kemudian waktu berangkat ke sekolah dari rumah ke sekolah, termasuk kita rapikan dulu. Ayo, tempat duduknya rapikan dulu. Ayo, rapikan dulu tempat duduknya. Ya, sudah ya, alhamdulillah. Anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir Pak semuanya ya? Hadir? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik anak-anak, sebelum belajar dilanjut, Bapak akan mengecek pelajaran yang telah lalu minggu kemarin. Coba perhatikan, itu ada gambar. Gambar apakah itu? Sedang membaca Al-Quran. Atau apa materi pada minggu kemarin itu membaca Al-Quran disebut? Tadarus Al-Quran. Apa itu arti tadarus Al-Quran? Membaca dan mempelajari Al-Quran. Kemudian kemarin itu manfaatnya. Manfaat dari tadarus Al-Quran banyak. Ayo. Benar. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak, kalian sangat hebat dan telah mengingat pelajaran yang telah lalu. Anak-anak, sebelum belajar lebih lanjut, kita lakukan dulu tepuk anak soleh. Ayo, siap? Nah, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Terima kasih. Ini jadi anak soleh? Ini. Alhamdulillah, Bapak doakan ya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak soleh dan soleh. Amin. Amin. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, yang pertama, setelah membaca bersama, kalian dapat menemukan kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan benar. Kemudian setelah melakukan pengamatan video, kalian mampu mengidentifikasi pekerjaan Luqman dengan tepat. Kemudian setelah melakukan tanya jawab, kalian mampu menguraikan nasab Luqman dengan benar. Yang terakhir, setelah menyimak tayangan PowerPoint, kalian itu mampu mencoba menceritakan kembali kisah teladan Luqman dengan benar. Itu tujuannya. Adapun KKM yang harus kalian capai yaitu 75. Jadi kalian harus mencapai 75. Apabila kalian kurang dari 75, maka kalian akan diremedi. Nah, yaitu pembelajaran tambahan. Coba di rumahnya barangkali siapa yang pernah mendengar kata Luqman? Pernah nggak? Kalau dalam Al-Quran ada surah apa? Nah,
Pernah mendengar atau membaca surah Luqman? Pernah? Nah, anak-anak itu yang akan kita pelajari yaitu pelajaran 10 kisah teladan Luqman dengan subtemanya siapakah Luqman. Gus. Sebelumnya Bapak akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama diketuai oleh Wapi. Kemudian ini kelompok yang kedua diketuai oleh Andika. Kemudian ini kelompok 3 diketuai oleh Risnawati. Dan ini yang terakhir kelompok 4, mohon maaf, siapa ketuanya? Rahmi. Ayo tepuk tangan semuanya. Nah, dari pelajaran kisah Luqman ini kalian harus sendiri yang mencari yang mencari materi dari buku referensi yang Bapak akan bagikan. Kemudian nanti akan dikasih lihat tayangan video yang Bapak akan putar nanti. Nah, dibagikan dulu ya. Ini buku referensi, silakan dibuka yang sudah. Kemudian Bapak juga akan membagikan LKPD. Coba lihat di sana nanti kerjakan langkah-langkah yang ada pada LKPD tersebut. Ayo dibaca dulu buku sumbernya. Ya. Benar. Iya. Sudah anak-anak membaca bukunya sudah? Sudah, ya, bagus. Sekarang coba diperhatikan, ini Bapak akan menayangkan video yang harus kalian cermati ya. Yo, ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai saja dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran 10 yaitu kisah teladan Luqman. Siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek. Meskipun pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Bawra bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun anak-anak, yang menjadi guru Nabi Daud alaihissalam. Ketika itu Nabi Daud belum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga membala domba. Dia diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anak yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana videonya, menarik? Nah, bagus. Sekarang kalian itu tuangkan pada LKPD yang telah Bapak bagikan tadi. Silakan buka LKPD-nya. Buka. Dikerjakan mulai dari langkah-langkah LKPD-nya. Silakan berdiskusi. Kalian berdiskusi semuanya.
Ayo. Kemudian kalian catat. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Apa pertanyaannya? Apakah Luqman seorang nabi? Bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah Luqman seorang nabi? Pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian pahami. Kemudian kelompok 3. Tidak, terima kasih. Kelompok 4. Mengapa orang-orang terdahulu usianya lama? Wah, mengapa orang-orang terdahulu usianya lama? Baik, barangkali di antara kalian yang dapat ingin menjawab dari kelompok 2. Kelompok siapa? Kelompok 1, ya silakan jawab. Pertanyaannya tadi, apakah Luqman itu seorang nabi? Ayo, jawabannya. Iya. Lalu siapa Luqman itu? Dia adalah hamba Allah yang soleh. Benar, ya tepuk tangan untuk semuanya. Dari kelompok 4, pertanyaannya, Pak, kenapa orang-orang terdahulu itu usianya sangat lama? Baik, Bapak akan jelaskan. Masalah umur atau usia hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu kapan meninggal, kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput, hanya Allah yang tahu. Begitu untuk kelompok 4, mengerti ya? Jadi hanya Allah yang tahu tentang usia manusia atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Baik. Coba kelompok mana yang sudah? Kelompok mana yang sudah mengerjakan? Kelompok 2, bagus. Kelompok 2. Berarti kelompok 1, ya. Kemudian kelompok 4, kelompok 3 belum. Kita saksikan presentasi dari kelompok 1. Disilahkan ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 2, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Satu, apa yang kalian temukan mengenai Luqman? Hamba Allah yang soleh, ia tidak menerima kenabian, tetapi Luqman menjadi seorang ayah yang bijaksana. 2, dari kisah Luqman tersebut analis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Satu, apa yang kalian temukan mengenai Luqman? Hamba Allah yang soleh, ia tidak menerima kenabian, tetapi Luqman menjadi seorang ayah yang bijaksana. 2, dari kisah Luqman tersebut analisilah pekerjaan Luqman. Tukang kayu, tukang jahit, dan penggembala domba. 3, tuliskan nasab dari Luqman. Luqman adalah putra dari Bauro bin Nahur bin Tareh. 4, mengapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Jelaskan. Karena Luqman menjadi seorang ayah yang bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 1, silakan kelompok 1 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1, apa yang kalian temukan mengenai Luqman? Luqman adalah hamba Allah yang soleh. 2, dari kisah Luqman tersebut analisilah pekerjaan Luqman. Tukang kayu, tukang jahit, dan penggembala domba. 3, tuliskan nasab dari Luqman. Luqman adalah anak dari Bauro bin Nahur bin Tareh. 4, mengapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Jelaskan. Karena ia orang yang bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami. 1. Apa yang kalian temukan mengenai Luqman? Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Dia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah. 2. Dari kisah Luqman tersebut, analisilah pekerjaan Luqman: tukang kayu, tukang jahit, dan pengembala domba. 3. Tuliskan nasab dari Luqman: Baura bin Nahur bin Tareh dan Tareh bin Nahur. 4. Mengapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Dijelaskan. Karena ia seseorang yang bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 3 terakhir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa yang kalian temukan mengenai Luqman? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. 2. Dari kisah Luqman tersebut, analisilah pekerjaan Luqman: tukang kayu, tukang jahit, dan juga pengembala domba. 3. Tuliskan nasab dari Luqman: Baura bin Nahur bin Tareh. 4. Mengapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Dijelaskan. Karena sikapnya yang bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah kalian telah menyelesaikan tugas diskusi kalian. Baik, sebelumnya sebelum dilanjut, Bapak akan memberikan dulu penguatannya dari hasil diskusi kalian tadi dan hasil dari kalian membaca buku sumber, kemudian melihat video. Bapak akan membahasnya di sini. Siapakah Luqman? Apakah Luqman seorang nabi? Bukan. Jawabannya bukan. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Ia tidak menerima kenabian. Dia berkebangsaan Habsyi. Dari mana asalnya? Kota Dari kota Sudan. Kemudian, siapakah ayah dari Luqman? Nih, Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur, Nahur bin Tareh, Tareh bin Nahur, dan merupakan nama dari Azar. Azar itu ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Luqman itu hidupnya berapa tahun anak-anak? 1000 tahun. Kemudian dia menjadi guru Nabi Daud. Sebelum Nabi Daud diangkat menjadi Nabi. Jadi Nabi. Kemudian apa saja pekerjaannya? Tadi kalian sudah menemukannya. Yang dari pekerjaan awalnya yaitu tukang kayu, kemudian tukang jahit dan penggembala domba. Ya, kemudian diangkat pekerjaan yang mulianya yaitu menjadi qadi atau hakim. Nah, Luqman dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah Luqman ini kalian harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada tetangga kita, ada keluarga kita yang meninggal dunia, apakah kita harus bersedih hati? Harus. Oh, harusnya. Jangan ya, Dulan. Apakah kita harus bersedih hati? Jangan. Jangan, tidak. Kita harus meneladani Luqman. Meskipun semua anaknya itu meninggal dunia, tapi dia ikhlas. Itu. Kemudian, kenapa si Luqman itu dikasih gelar Al-Hakim? Nah, ini. Luqman diberi gelar Al-Hakim karena sikapnya yang selalu bijaksana. Dia diangkat menjadi hakim. Hakim di sini artinya adalah ahli hikmah. Hikmah ini diartikan sebagai kebijaksanaan.
Alhamdulillah. Nah, untuk lebih memantapkan, Bapak akan membagikan LKPD masing-masing sekarang. Bagaimana anak-anak sudah? Nah, silakan kumpulkan. Kumpulkan. Ya, ke depan sini. Silakan dikumpulkan semuanya ke depan. Kasih nama dulu. Dari hasil penilaian Bapak, ada beberapa di antara kalian yang belum mencapai KKM ya. Harus ditingkatkan lagi belajarnya. Tapi ini yang lainnya sudah bagus, sudah ada yang nilai 100. Kemudian ada yang masih kurang lengkap jawabannya, tidak apa-apa. Anak-anak, untuk tugas PR-nya ini. Setiap kelompok ditugaskan untuk membuat rangkuman tentang siapakah Lukman. Kerjakan pada buku masing-masing, buatlah dengan lengkap, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir telah selesai. Untuk pelajaran selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari masih KD yang sama, yaitu kisah teladan Lukman, namun pada subtema yaitu Lukman selalu bersyukur. Ayo rapikan anak-anak, rapikan dulu bangkunya, kemudian tasnya ya. Alhamdulillah, pembelajaran dari awal sampai akhir kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah yang akan dipimpin oleh mukmin. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.